Boni Hargan bongkar 4 kelompok mau kudeta Jokowi. Fadlizon meradang keceplosan. Ini kan artinya bahwa ternyata ada upaya gerakan mendirikan khilafah di dalam perjuangan tagar 2019 ganti presiden. Negara ini sudah kebanyakan peraturan. Dan negara kita ini bukan negara peraturan. Semua diatur, malah kita kejerat sendiri. Hati-hati, stop itu udah. Dikit diatur, dikit diatur. Akhirnya apa? Kecepatan kita dalam bergerak, kecepatan kita dalam memutuskan terhadap perubahan-perubahan yang ada menjadi tidak cepat. Pada sekarang negara sebesar apapun pengennya fleksibel, cepat merespons setiap perubahan. Inilah yang saya katakan, pertama mereka itu salafi, kedua mereka itu pengecut. Semua salah Jokowi, padahal Jokowi tidak tahu apa-apa. Kalau mau demo, ya mau demo yang lain, menteri yang lain yang punya ambisi, itulah bukan Jokowi, bukan pemerintah Indonesia. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Senior dan Direktur Eksekutif Lembaga Pemilik Indonesia, Boni Hargan, kemarin dengan terang-terangan memaparkan apa yang selama ini sudah tercium. Publik secara resmi, Boni Hargan menyatakan sudah mengantongi nama-nama para tokoh oposisi yang ingin merancang kudeta terhadap Jokowi. Mereka terbagi menjadi 4 kelompok. Mereka memakai sejumlah isu sebagai materi provokasi dan propaganda politik, seperti isu komunisme, isu rasisme, Papua, menyusul gejala kaki 4 kematian warga kulit hitam, George Floyd di Amerika Serikat, lalu potensi krisis ekonomi sebagai dampak dari wabah corona. Kelompok ini juga membongkar kembali diskursus soal Pancasila sebagai ideologi negara, ujar Boni. Semua isu itu adalah instrumen untuk melancarkan serangan-serangan politik yang bertujuan mendelegitimasi pemerintahan yang sah. Apakah ketika ini adalah barisan sakit hati? Ternyata bukan hanya itu. Malah lebih dari. Boni Hargan menyebut mereka sebagai laskar pengajar negara dan pemburu remti pengajar karena kelompok tersebut ingin merusak tatanan demokrasi dengan berusaha menjatuhkan pemerintahan. Salah satu hasil pemilu demokratis dan karena ingin mempertanyakan kembali Pancasila sebagai ideologi negara. Ada intensi untuk menuduh Pancasila sebagai bukan ideologi. Pemberontak karena memiliki orientasi mencari keuntungan finansial, ada bandar di balik gerakan mereka, mulai dari bandar menengah sampai bandar papan atas. Bandar menengah misalnya oknum pengusaha pom bensin dan perkebunan asal Bengkulu, dan bandar papan atas siapa perlu saya sebutkan di sini, ujar Boni. Jadi, siapa saja 4 kelompok atau ini pertama kelompok politik yang ingin memenangkan pemilihan presiden 2024. Kedua, kelompok bisnis hitam yang menderita kerugian karena kebijakan yang benar selama pemerintahan Jokowi. Ketika normal, keagamaan terlarang, seperti yang jelas-jelas ingin mendirikan negara syariah. Dan keempat, barisan oportunis yang haus kekuasaan dan uang. Terang beli, pernyataan Boni ini banyak dimuat di berbagai media. Dan sekira sebagai seorang analisis, Boni Hargan seharusnya memiliki dasar yang jelas dan valid atas pernyataannya ini. Ya, saya berprasangka baik saja. Apa yang dipaparkan oleh Boni di atas, nama lebih terasa logis ketimbang mengada-ngada. Seperti isu kebangkitan PKI yang gak jelas. Gitu tinggal kita melihat bagaimana reaksi publik terhadap pernyataan ini. Kan siapa yang bereaksi itu akan menjadi petunjuk atau indikasi atas kebenaran analisa Boni tersebut, dan ternyata yang bereaksi adalah Fadlizon. Ya, saya ketawalah karena reaksi Fadlizon itu malah terlihat jadi pembenaran atas pernyataan Boni tersebut. Apa kata Fadlizon lewat senjata ganternya?
Fadlizon pun menyudutkan tanggapannya. Sesi lebih suka menyebutnya sebagai keceplosan. Mungkin Bonnie Hergans sedang cari nomor panggungnya. Cuci muka dulu, tulis Fadlizon sambil mengunggah link berita dari tribunnews.com soal paparan Bonnie di atas. Kan kau pakai ya, kalau reaksinya seperti ini malah jadi semacam pertanda bahwa ada yang dikemukakan oleh Bonnie itu benar adanya. Padahal Anies sudah mengejar beberapa kali bahwa cara yang paling efektif untuk meredam isu yang menyerang dirinya adalah dengan mendiamkannya. Dan cara ini menyuruh gaya berpolitik Presiden Jokowi juga sih, yakni tidak pernah menanggapi omongan para kruncil. Bahkan ketika itu adalah yang ini Fadlizon malah jadi kayak langsung meradang dan menyerang. Lihat saja, jam di menit jutaan itu, jam 3.13 dini hari. Itu mah waktunya sholat tahajud bos, malah dipakai buat menanggapi pernyataan Bonnie Hergans. Keceplosan dan jadi ketahuan ya kan, sampai dibilang kepanasan sama si netizen. Terlepas dari itu, publik pun paham siapa-siapa saja yang jadi lawan politik Presiden Jokowi. Senior dan Direktur Eksekutif Lembaga Pemilik Indonesia, Bonnie Hergans, kemarin dengan terang-terangan memaparkan apa yang selama ini sudah tercium. Publik secara resmi, Bonnie Hergans menyatakan sudah mengantongi nama-nama para tokoh oposisi yang ingin merancang kudeta terhadap Jokowi. Mereka terbagi menjadi 4 kelompok. Mereka memakai sejumlah isu sebagai materi provokasi dan propaganda politik, seperti isu komunisme, isu rasisme, Papua, menyusul gejala kaki 4 kematian warga kulit hitam, George Floyd di Amerika Serikat, lalu potensi krisis ekonomi sebagai dampak dari wabah corona. Kelompok ini juga membongkar kembali diskursus soal Pancasila sebagai ideologi negara, ujar Bonnie. Semua isu itu adalah instrumen untuk melancarkan serangan-serangan politik yang bertujuan mendelegitimasi pemerintahan yang sah. Apakah ketika ini adalah barisan sakit hati? Ternyata bukan hanya itu. Malah lebih dari Bonnie Hergans menyebut mereka sebagai laskar pengajar negara dan pemburu remti pengajar karena kelompok tersebut ingin merusak tatanan demokrasi dengan berusaha menjatuhkan pemerintahan. Salah satu hasil pemilu demokratis dan karena ingin mempertanyakan kembali Pancasila sebagai ideologi negara. Ada intensi untuk menuduh Pancasila sebagai bukan ideologi. Pemberontak karena memiliki orientasi mencari keuntungan finansial, ada bandar di balik gerakan mereka, mulai dari bandar menengah sampai bandar papan atas. Bandar menengah misalnya oknum pengusaha pom bensin dan perkebunan asal Bengkulu, dan bandar papan atas siapa perlu saya sebutkan di sini, ujar Bonnie. Jadi, siapa saja 4 kelompok atau ini pertama kelompok politik yang ingin memenangkan pemilihan presiden 2024. Kedua, kelompok bisnis hitam yang menderita kerugian karena kebijakan yang benar selama pemerintahan Jokowi. Ketika normal, keagamaan terlarang, seperti yang jelas-jelas ingin mendirikan negara syariah. Dan keempat, barisan oportunis yang haus kekuasaan dan uang. Terang beli, pernyataan Bonnie ini banyak dimuat di berbagai media dan sekira sebagai seorang analisis. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.